Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Wahyu Pamungkas dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan di sini juga ada tiga teman saya. Bisa perkenalan dulu, Mbak Dona, Mbak Livia, sama Mas Hamzah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizkyana Ramaduna. Saya bisa dipanggil Duna gitu aja nggak apa-apa, atau Mbak Dik nggak apa-apa. Dari jurusan Psikolog Mercu Buana Yogyakarta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Livia Dewi Kurniawati. Saya dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dari jurusan Psikologi. Saya bisa dipanggil Mbak Livia atau Via, nggak apa-apa. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Hamzah Jaul Haq, mahasiswa semester 6 Fakultas Psikologi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Teman-teman bisa panggil saya Gia atau Hamzah. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, untuk malam ini kita akan membahas apa itu tentang seks bebas. Untuk teman-teman yang lain sudah tahu ya apa itu seks bebas, atau ada yang belum mengetahui? Baik, mungkin dari teman-teman sudah mendengar ya istilah apa itu seks bebas, apalagi di kehidupan modern seperti sekarang ini. Lantas apa sih itu seks bebas? Yaitu seks bebas merupakan kebiasaan melakukan seksual secara bebas dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa enggan jika diri mereka terkait dalam suatu pernikahan yang suci. Orang yang telah mempertaruhkan hawa nafsu sendiri akan merasa sangat tidak puas jika menyalurkan nafsu biologisnya. Jika mereka dengan bebas dan leluasa dapat menyalurkan hasrat kelaminnya pada siapapun yang akan dikehendakinya. Dan yang dikehendakinya, maka pernikahan tentu saja hanya menjadi belenggu atau rantai amat kuat yang akan memasung habis keinginan untuk mempertaruhkan hawa nafsunya sendiri. Selain itu, tujuan seks bebas adalah sebagai sarana untuk memperoleh kepuasan dari relaksasi dalam kehidupan bagi manusia. Hubungan seks dilakukan di luar nikah disebut seks bebas atau free sex ya. Baik, terlepas dari kontribusinya sosial, seks bebas seringkali mengacu pada seks yang tidak aman dan akan membawa dampak negatif pada setiap pelakunya. Sederhananya, seks bebas yang biasa dikenal di masyarakat Indonesia yaitu adalah perilaku seks yang di luar nikah. Dan di dalam praktiknya hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan bergantian pasangan. Parahnya, hal ini juga dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan emosional, termasuk ke dalam seks bebas dalam pacaran, seperti itu. Seks pranikah namanya, untuk satu malam prostitusi hingga bertukar pasangan dengan pasangan lainnya. Mungkin bisa dipahami dari teman-temannya. Mungkin atau ada yang ingin bertanya? Saya Mas, ingin bertanya. Boleh Kak? Oh ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Terkait tentang seks bebas, pastinya tidak terlepas dari HIV ya Mas. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara seseorang bisa terinfeksi HIV? Seperti itu Mas. Baik, mungkin ada yang lain pertanyaannya selain itu? Baik, saya akan menjawab ya. Mas Iqbal ya tadi ya? Ya, betul Mas. Baik, Mas Iqbal. Jadi ada beberapa yang bisa meningkatkan resiko infeksi HIV. Yaitu yang pertama dari berbagai jarum suntik untuk mengambil obat. Jadi untuk suntiknya itu bergantian. Kayak gitu. Dan yang kedua, melakukan hubungan seksual tanpa pengaman atau yang disebut bisa kalau masyarakat bilang kondom dengan orang yang terinfeksi. Sementara itu HIV tidak menular saat jadi ada HIV itu tidak menular gitu apabila satu menyentuh atau memeluk seseorang penderita HIV itu tidak mengakibatkan atau tidak tertularnya HIV. Lalu yang kedua berbagi kamar mandi namun berbagi kamar mandi umum atau kolam renang dengan penderita itu juga tidak mengakibatkan penularan. Lalu yang ketiga
bisa berbagi cangkir, peralatan ponsel dengan seorang pengidap, itu juga tidak bisa menularkan penyakit HIV tersebut. Lalu digigit serangga itu juga nggak bisa, Mas Iqbal, seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain? Atau Mas Iqbal lagi yang mau tanya? Oke, terima kasih Mas. Boleh bertanya lagi ya Mas? Boleh, Mas Iqbal, boleh banget, Oh, silakan. oke. Terima kasih. Ini pertanyaannya tuh faktor-faktor apa aja gitu yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi gitu Mas? Baik, Tadi kan pertanyaan cukup terkait bagus ya, Mas HIV. Iqbal ya. Ya. Baik, faktor apa aja yang memengaruhi kesehatan produksi? Jadi Mas Iqbal, untuk faktornya itu ada 4. Yang pertama, itu bisa faktor sosial ekonomi dan demografi, terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Yang kedua, Mas Iqbal, faktor budaya dan lingkungan, misalnya bisa praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksinya. Kepercayaan yang banyak, anak banyak rezeki, kayak gitu. Kalau dulu orang dulu kan bilangnya gitu. Tetapi itu kan sekarang kita ada program yaitu namanya KB gitu kan. Baik, informasi tentang fungsi reproduksi yang sangat membingungkan anak dan remaja saling berlawanan satu dengan lainnya, kayak gitu. Dan yang ketiga Mas Iqbal, yaitu bisa faktor psikologis. Dampak pada keretakan orang tua, jadi ada yang orang tuanya broken, itu bisa mengakibatkan. Dan untuk remaja bisa depresi karena ketidakseimbangan hormonal. Untuk rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang memberi kebebasan secara materi, itu juga bisa, Mas Iqbal. Lalu yang keempat, Mas Iqbal, ada faktor biologis. Catat cek lahir, catat pada saluran reproduksinya pasca penyakit menular seksual itu juga bisa. Lalu ada pengaruh dari semua faktor yang memengaruhi kesehatan reproduksi di atas dapat dikurangi dengan strategi intervensi yang tepat guna terfokus pada penerapan hak reproduksi wanita dan pria, Mas Iqbal. Dan dengan dukungan semua tingkat administrasi sehingga dapat diintegrasikan dalam program-program kesehatan, pendidikan, sosial, dan pelayanan non-kesehatan lain yang terkait dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Kayak gitu, Mas Iqbal. Oke, terima kasih ya Mas, penjelasannya tadi sangat jelas dan juga memberikan saya edukasi yang begitu banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama Mas Iqbal. Atau jangan-jangan Mas Iqbal udah masuk ini. Bercanda Mas Iqbal. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau mungkin penasaran apa sih sebebas gitu. Saya boleh nanya, Mas? Perkenalkan, nama saya Urahara. Saya ingin bertanya, faktor terjadinya seks bebas itu seperti apa sih, Mas? Saya pengen tahu faktornya apa aja gitu. Terima kasih. Untuk baik, sebenarnya mohon maaf, kayaknya ada gangguan ya tadi. Baik, untuk menyambung dari pertanyaan Mas siapa tadi, saya akan menjawab. Jadi ada banyak beberapa faktor yang menjadi penyebab perilaku seks bebas, yaitu diantaranya yang pertama yaitu pengaruh dari media elektronik dan media cetak, itu juga bisa. Lalu ada pengaruh lingkungan, setelah itu ada rendahnya pendidikan moral agama, lalu ada minimnya pengetahuan, lalu ada perubahan hormon ketika seorang memasuki di masa remaja yang mengakibatkan organ seks menjadi matang dan membutuhkan penyaluran. Lalu selanjutnya ada motivasi untuk mewujudkan rasa sayang dan cinta yang didominasi oleh perasaan kedekatan dan gairah komitmen yang jelas. Itu biasanya orang berpacaran, itu namanya seperti itu. Lalu ada rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba berbagai hal yang belum diketahui. Setelah itu, apa sih dampak dari seks bebas tersebut? Seks bebas berisiko tinggi terkena infeksi menular seksual atau infeksi menular seksual IMS. Ini ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui aktivitas seks, baik itu bisa melalui vaginal, oral, ataupun anal. Nah, lalu jenis apa aja sih infeksi menular itu? Yang pertama yaitu chlamydia, yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia
trichomantis, lalu ada sifilis atau penyakit raja singa yang disebabkan oleh bakteri Treponemia pallidum. Lalu ada gonorrhea atau kencing bernanah yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Lalu ada infeksi jamur, selanjutnya ada kutil kelamin, lalu ada herpes simplex yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit atau mukosa dan saraf manusia. Lalu ada hepatitis B yang ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual muntah, sakit perut, demam, dan diare. Lalu ada HIV, yaitu banyak banget yang sudah mengenal apa itu HIV, yaitu terjadi akibat infeksi virus Human Immunodeficiency Virus HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. Mungkin dari teman-teman sudah cukup paham untuk kita apa itu seks bebas. Mungkin dari teman-teman untuk kesan dan pesannya bisa diucapkan. Oh ya, misi Mas izin memberikan kesannya Mas. Baik, Mas Linggar, monggo. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Linggar Putra Pamungkas. Jadi kesan dari saya itu dengan diadakannya kegiatan psikoedukasi mengenai kesehatan reproduksi tentang perilaku seks bebas, kami mendapatkan pengetahuan yang sangat penting mengenai kesehatan reproduksi, seperti bahaya seks bebas dan dampaknya terhadap kesehatan fisik maupun psikologis, yang mana pada hari ini tuh banyak anak muda yang masih bingung mengenai topik tersebut, begitu Mas. Makasih Mas, Mbak. Baik, terima kasih Mas Linggar atas pesan dan kesannya. Mungkin teman-teman yang lain? Saya boleh, Mas? Boleh, Kak. Kalau dari saya, ilmunya sangat bermanfaat ya, Mas ya. Mungkin ke depannya lagi, harapan saya, Mas dan Mbaknya bisa mengadakan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat awam, supaya kejadian ini tuh tidak lagi berkepanjangan. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas atas pesan dan kesannya. Mungkin terima kasih dan untuk malam ini, untuk teman-teman yang sudah gabung untuk edukasi seks bebas. Terima kasih, saya Mokali dari rekan-rekan Mercu Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.